balik lagi nih sama gua dari apy.id. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas soal tutorial cara stacking cake nih alias pancake. Gak lupa nih, sebelum tutorial gue mulai, gue ada beberapa hal dulu yang harus disampaikan. Biasanya 3 sih. Pertama, trading crypto tuh resikonya tinggi kan. Jadi sebisa mungkin kalian kalau pengen trading crypto itu diharuskan pakai uang dingin, jangan pakai uang panas. Terus juga kalau nggak tahu nih soal uang dingin uang panas, coba deh cari di Google deh, karena penjelasannya sih banyak. Gua nggak ngejelasin itu, cuma gua ngejelasin kalau trading itu disaranin pakai uang dingin. Yang kedua, gua nggak ngebahas soal fundamental dari pancake sih. Jadi kalau lo pengen beli pancake, disaranin lakuin penelitian sendiri kayak biasa nih. Lo baca white papernya, lo cek komunitasnya, Twitter, Telegram, Reddit, segala macam yang berkaitan dengan pancake atau koin yang pengen lo beli. Di sini juga gue nggak ngajak sih pengen lo buat beli pancake atau cake ini. Balik lagi ke poin nomor 2, duit lo tanggung jawab lo. Sebenarnya ada lagi nih, satu lagi nih, 4 nih, parah sih. Jadi kalau pengen trading kripto itu tuh dijaga dulu sih psikologinya, karena yang lo tahu sekarang tuh banyak banget video dari TikTok tuh soal dampak pada saat kripto lagi turun dan lu nggak siap untuk itu gitu loh. Jadi psikologinya sih asik, gokil sih. Ayo gas. Nah, masuk nih ke tutorialnya nih. Di sini gue pakai wallet dari Binance yang gue pasang di Google Chrome gue, dan gue udah nyiapin beberapa dolar BNB sebagai biaya gasnya, sama gue udah nyiapin 10 cake buat kita staking di sini. Ayo. Yang pertama, masuk ke pancakeswap.finance. Ini website resminya Pancake. Connect. Karena tadi gue udah bilang gue pakai wallet chain Binance lagi. Ayo, bener juga sih. Dibalik aja. Jadi gue pakai walletnya dari Binance. Klik. Oh, gue udah otomatis masuk sih, karena sebelumnya gue udah masuk buat ini beli big cake pakai BNB. Gue langsung dari sini. Klik Pulse. Klik Pulse di sini itu. Nah, nama Pulse di Pancake itu namanya sirup Pulse. Oke. Di sini ada 2 sih, auto cake sama manual cake. Sebenarnya sama aja, lu sama-sama staking cake. Cuma bedanya kalau auto cake itu gini, misalnya kita staking 10 dapat reward 5 gitu. 5-nya itu di auto staking lagi nih sama si pulse-nya dari pancake. Jadi kita bisa meminimalisir biaya gasnya, karena setiap transaksi staking itu ada biaya gas yang tadi gue jelasin, karena gue udah nyiapin beberapa dolar nih. Kalau manual pancake yang gue permisalan gue stake 10 cake, gue dapet 5 nya tuh bebas mau gue withdraw apa mau gue restake lagi. Tapi balik lagi, kalau gue restake gue kena biaya gas lagi. Makanya kalau lu bener-bener pengen indapin atau nge-hold si cake ini dan gak pengen lu apa-apain, enaknya sih pakai auto cake sih, karena pada tutorial ini gue juga pakai auto cake. Klik auto cake nya. By defaultnya sih poolnya sih belum ke enable sendiri ya, jadi kita klik enable, klik confirm. Kita tunggu beberapa saat dulu. Kontrak enable. Oke lah, klik stake. Nah, di sini di pop up-nya ini kita bisa manual, bisa langsung max sih. Max.
Misalnya kita bisa 1, kita bisa 25%, 50. Karena di sini gue udah nyiapin 10 cake, gue bisa klik next. Tapi misalnya lu masih belum punya nih, belum punya cake, di sini bisa beli cake. Kalau beli cake tuh masuk lagi ke exchange ini sih, balik lagi. Klik confirm. Nah, ini adalah biaya yang harus gue keluarin untuk gue staking 10 cake. Biayanya tuh sekitar berapa nih? 0,45. Iya, 0,45. 0,45 dolar ya, bukan 0,45 BNB. 0,45 dolar tuh kayak 0,001, gak nyampe 0,002 malah. Jadi klik confirm. Semoga gak lama sih, karena tutorialnya ini live, jadi gue gak ngedit lagi, gue juga malas ngedit sebenarnya. Oh udah tuh. Oh ini dia. Nah, di sini gue udah masuk nih. Pada saat ini gue staking sebanyak 10 cake. Estimasinya itu sekitar 116 US dollar. Jadi gini kelihatan nih kalau gue auto compound. Kalau nggak tahu auto compound tuh bisa cek di Google deh. Kalau compounding, kalau lu nggak saving duit lu secara compound tuh artinya apa? Di sini return cake profit artinya yang tadi gue bilang, karena gue cuma baru berapa detik gue udah dapat sekitar 0,00001 cake. Estimasinya masih 0 USD sih. Misalnya lu cuma pengen coba-coba nih, ini dalam waktu 3 hari itu kalau lu pengen nge-unstack, lu tuh kalau pengen nge-unstack tuh lu cuma kena biaya 0,1% doang sih. Misalnya kalau pengen coba-coba aja dalam waktu 3 hari tuh lu cuma kena 0,01. Tapi kalau udah lewat dari situ lu harus setiap reward yang kita dapat tuh kita itu dipotong sebesar 2%. Jadi misalnya reward gua besok itu misalnya 5 cake, jadi 2% dari 5 cake tuh berapa ya? Kecil lah pokoknya lah, gua nggak ngitung lagi. Nah ini kalau misalnya tanda plus ini kalau pengen nambah stack mode atau nambah, karena gue cuma nyiapin dan gue udah klik max, jadi gue nggak perlu cake lagi nih. Gue harus beli cake lagi, balik lagi. Tapi kalau misalnya cake nya masih ada, itu tuh nanti muncul pop up yang kayak tadi itu loh, yang stacknya bisa 25%, 50, 75, 100. Tapi tetap ini ya, nyimpen beberapa dolar ya di wallet ini ya, karena yang gue bilang tadi kalau staking itu harus kena biaya transaksi gitu. Nah kalau ini, kalau tanda minus ini unstack. Jadi yang tadi gue bilang kalau kurang dari 3 hari tuh lu cuma kena potongan 0,1 gitu sih. Udah sih selesai. Tahu ada 10 menit apa enggak? Nggak ada 10 menit. Gokil sih. Oke, udah sih itu aja sih. Cepet ya. Gue ngomong cuma bentar doang. Ya, oke. Thank you. See you at next video. Ya nggak sih, oke lah sih. Ya.